Pada zaman dahulu, hiduplah seorang resi muda yang sakti, namanya Resi Parasara. Suatu hari, ia ingin menyeberangi sungai Yamuna. Di tepi sungai, ia berjumpa dengan seorang gadis cantik yang bekerja sebagai tukang perahu yang menyeberangkan orang yang mau lewat. Resi Parasara kemudian diantar oleh gadis cantik itu. Namun Resi Parasara tiba-tiba mencium bau amis setelah naik perahu yang dikemudikan oleh gadis cantik itu. Kemudian sang resi muda pun bertanya kepada gadis itu tentang asal-usul bau amis itu berasal dari mana. Lalu gadis itu menjawab bahwa bau amis itu berasal dari tubuhnya. "Mohon maaf atas ketidaknyamanan tuanku. Bau amis ini sudah ada sejak hamba baru dilahirkan," kata sang gadis. Mendengar penjelasan itu, sang resi pun merasa kasihan kepada sang gadis. Terlepas dari itu juga, ia merasa tertarik dengan paras gadis yang rupawan itu. Kemudian sang resi dengan kesaktiannya berusaha membantu menyembuhkan sang gadis dari bau amis itu. Ajaib, hanya dengan sekali sentuh, bau amis itu bisa disembuhkan. Bahkan tubuh gadis itu sekarang mengeluarkan bau harum yang semerbak. Resi Parasara pun semakin jatuh hati kepada gadis itu. Sang gadis sangat gembira dan berkata, "Terima kasih wahai resi yang sakti. Perkenalkan, nama hamba Durgandini. Siapakah nama tuanku?" Lalu sang resi menjawab, "Namaku Resi Parasara." Mereka pun menjadi akrab, dan tanpa disadari mereka sudah saling jatuh cinta. Resi Parasara dan Durgandini lalu merapatkan perahu mereka di sebuah pulau kecil di tengah sungai Yamuna. Di pulau kecil itulah mereka memadu kasih. Dari hasil hubungan cinta antara Resi Parasara dan Dewi Durgandini, kemudian lahir seorang putra yang diberi nama Abiyasa atau Krishna Dwipayana. Krishna karena berkulit gelap dan Dwipayana karena lahir di tengah pulau. Krishna Dwipayana atau Abiyasa merupakan anak ajaib yang setelah dilahirkan tidak lama saja langsung menjadi dewasa dan bisa menguasai berbagai ajaran suci dan filsafat. Setelah beberapa lama tinggal bersama di pulau kecil itu, akhirnya tiba waktunya bagi Resi Parasara kembali ke hutan untuk menjadi seorang pertapa. Namun Dewi Durgandini menolak ikut bersama sang resi karena tidak ingin hidup sebagai seorang pertapa. Akhirnya sang resi bersama putranya pergi untuk meninggalkan sang dewi. Sebelum pergi meninggalkan Dewi Durgandini, Resi Parasara dengan kesaktiannya mengembalikan kesucian tubuh Dewi Durgandini sebagai seorang gadis perawan. Putra Dewi Durgandini yaitu Resi Abiyasa lalu memberikan penghormatan kepada ibundanya dan menyatakan siap memberikan bantuan kapanpun ia diminta oleh ibunya. Sejak ditinggalkan oleh Resi Parasara dan putranya, Dewi Durgandini yang sudah tidak berbau amis lagi dikenal dengan nama Dewi Setiawati. Demikianlah kisah kelahiran Resi Abiyasa yang kelak dikenal sebagai penulis atau pencatat sejarah Mahabharata, dan beliau juga terlibat langsung dalam kisah besar tersebut. Resi Abiyasa diceritakan tinggal di hutan tidak jauh dari Kurukshetra, tempat di mana perang Bharatayuddha terjadi, sehingga beliau bisa menceritakan atau menuliskan kisah Mahabharata secara detail.